Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Riset Bisnis. Pada kesempatan ini, kita akan membahas tentang penentuan desain kuesioner dalam riset bisnis. Desain kuesioner merupakan salah satu aspek penting dalam riset bisnis, karena kuesioner yang dirancang dengan baik dapat menghasilkan data yang valid dan reliable. Dalam pembahasan ini, kita akan mengeksplorasi berbagai komponen utama dalam penentuan desain kuesioner, mulai dari tujuan riset, pemahaman target responden, jenis-jenis kuesioner, struktur dan tata letak kuesioner, hingga teknik penyusunan pertanyaan, pra-testing kuesioner, teknik distribusi, analisis data, penyempurnaan kuesioner, serta etika dan privasi. Tujuan riset. Tujuan riset adalah langkah pertama dan paling krusial dalam desain kuesioner. Menentukan tujuan riset berarti mengidentifikasi kebutuhan dan masalah bisnis yang hendak diselesaikan. Ini termasuk merumuskan hipotesis atau pertanyaan penelitian yang spesifik dan menentukan variabel serta parameter yang akan diukur. Dengan menetapkan tujuan riset yang jelas, kita dapat merancang kuesioner yang terfokus dan relevan dengan topik penelitian, sehingga data yang dikumpulkan dapat memberikan jawaban yang akurat terhadap pertanyaan penelitian. Pemahaman target responden. Memahami target responden sangat penting dalam desain kuesioner. Hal ini melibatkan penentuan profil demografi target responden, seperti usia, jenis kelamin, pekerjaan, dan lain-lain. Selain itu, penting untuk memahami tingkat literasi dan preferensi responden, serta menyesuaikan bahasa dan terminologi yang digunakan dalam kuesioner agar dapat dipahami dengan mudah oleh responden. Memahami target responden juga membantu dalam menentukan metode distribusi kuesioner yang paling efektif. Jenis-jenis kuesioner. Ada 3 jenis kuesioner yang biasa digunakan dalam riset bisnis. Kuesioner terbuka, kuesioner tertutup, dan kuesioner campuran. Kuesioner terbuka memberikan kesempatan kepada responden untuk memberikan jawaban yang lebih ekspresif dan detail. Sementara kuesioner tertutup memberikan pilihan jawaban yang telah ditentukan, sehingga memudahkan analisis statistik. Kuesioner campuran menggabungkan elemen dari kedua jenis kuesioner tersebut, memberikan fleksibilitas dalam jawaban sekaligus kemudahan dalam analisis data. Struktur dan tata letak kuesioner. Struktur dan tata letak kuesioner mempengaruhi kenyamanan dan kemudahan responden dalam mengisi kuesioner. Sebuah kuesioner yang baik biasanya terdiri dari 3 bagian utama: pendahuluan, isi kuesioner, dan penutup. Bagian pendahuluan menjelaskan tujuan dan pentingnya kuesioner bagi responden, sedangkan isi kuesioner berisi pertanyaan-pertanyaan yang diatur secara logis dari umum ke khusus atau dari mudah ke sulit. Bagian penutup mengucapkan terima kasih kepada responden dan jamin kerahasiaan data yang diberikan. Teknik penyusunan pertanyaan. Penyusunan pertanyaan dalam kuesioner harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari ambiguitas dan bias. Pertanyaan harus jelas, tidak ambigu, dan tidak leading. Penggunaan skala penilaian seperti Likert, semantik diferensial, atau skala Guttman juga bisa digunakan untuk mengukur persepsi atau sikap responden. Selain itu, penting untuk mempertimbangkan isu sensitivitas dalam penyusunan pertanyaan dengan pendekatan yang bijak agar responden merasa nyaman untuk memberikan jawaban yang jujur. Pra-testing kuesioner. Pra-testing kuesioner dilakukan untuk mengidentifikasi kesalahan atau kebingungan dalam interpretasi pertanyaan sebelum kuesioner didistribusikan secara massal. Uji coba pada sampel kecil dapat memberikan feedback yang berguna untuk menyempurnakan kuesioner. Revisi berdasarkan feedback ini penting untuk memastikan bahwa kuesioner yang akhirnya digunakan dapat mengumpulkan data yang valid dan reliable. Teknik distribusi. Teknik distribusi kuesioner juga memainkan peran penting dalam pengumpulan data. Kuesioner dapat didistribusikan secara online melalui media sosial, email, atau website, serta secara offline melalui survei lapangan atau wawancara tatap muka. Kombinasi antara distribusi online dan offline seringkali digunakan untuk menjangkau jumlah responden yang lebih luas dan beragam. Analisis data. Setelah data dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data dapat dilakukan secara kuantitatif menggunakan software seperti SPSS atau Excel untuk analisis statistik, atau secara kualitatif melalui analisis tematik untuk jawaban terbuka. Triangulasi atau penggabungan data kuantitatif dan kualitatif seringkali digunakan untuk meningkatkan validitas hasil penelitian. Penyempurnaan kuesioner. Penyempurnaan kuesioner adalah proses berkelanjutan yang melibatkan iterasi berdasarkan jawaban dan feedback dari responden.
Jika ada pertanyaan yang tidak relevan atau tidak memberikan hasil yang diharapkan, pertanyaan tersebut dapat disesuaikan atau diganti. Hal ini memastikan bahwa kuesioner selalu up-to-date dan dapat menghasilkan data yang valid dan relevan. Etika dan privasi. Etika dan privasi adalah aspek yang sangat penting dalam desain kuesioner. Meminta persetujuan informasi dari partisipan dan menjamin anonimitas serta proteksi data pribadi responden adalah hal yang wajib dilakukan. Hal ini tidak hanya untuk mematuhi regulasi, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan responden terhadap penelitian. Dengan memahami dan menerapkan setiap komponen ini, kita dapat merancang kuesioner yang efektif untuk riset bisnis. Semoga pembahasan ini memberikan wawasan dan pengetahuan yang berguna bagi Anda dalam melakukan riset bisnis yang berkualitas. Berikut adalah 40 soal evaluasi esai yang terkait dengan materi penentuan desain kuesioner dalam riset bisnis. 1. Jelaskan pentingnya menentukan tujuan riset sebelum merancang kuesioner. 2. Bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan dan masalah bisnis dalam riset. 3. Apa yang dimaksud dengan merumuskan hipotesis dalam konteks desain kuesioner. 4. Diskusikan pentingnya menetapkan variabel dan parameter yang akan diukur dalam sebuah kuesioner. 5. Mengapa penting untuk memahami demografi target responden. 6. Bagaimana cara menyesuaikan bahasa dan terminologi dalam kuesioner agar sesuai dengan tingkat literasi responden. Apa perbedaan antara kuesioner terbuka dan kuesioner tertutup? Berikan contoh masing-masing. 8. Jelaskan kelebihan dan kekurangan dari kuesioner campuran. 9. Bagaimana struktur ideal dari sebuah kuesioner. 10. Mengapa bagian pendahuluan dalam kuesioner penting? Apa saja yang harus disertakan di dalamnya? 11. Diskusikan pentingnya urutan pertanyaan dalam kuesioner, dari umum ke khusus atau dari mudah ke sulit. 12. Bagaimana cara merancang pertanyaan yang tidak ambigu dalam kuesioner. 11. Apa saja teknik penyusunan pertanyaan yang dapat menghindari bias. 16. Jelaskan berbagai skala penilaian yang bisa digunakan dalam kuesioner dan kapan masing-masing digunakan. 11. Bagaimana cara menangani isu sensitivitas dalam pertanyaan kuesioner. 19. Apa yang dimaksud dengan pra-testing kuesioner dan mengapa ini penting? 11. Jelaskan langkah-langkah yang harus dilakukan dalam uji coba kuesioner pada sampel kecil. 15. Mengapa penting untuk merevisi kuesioner berdasarkan feedback dari pra-testing? 19. Diskusikan berbagai teknik distribusi kuesioner dan kelebihan masing-masing. Bagaimana kombinasi teknik distribusi online dan offline dapat meningkatkan jumlah responden? 2. Jelaskan metode kuantitatif dan kualitatif dalam analisis data kuesioner. 22. Apa itu triangulasi dalam analisis data dan mengapa penting? 3. Bagaimana cara melakukan analisis statistik menggunakan software seperti SPSS atau Excel? 24. Jelaskan analisis tematik untuk jawaban terbuka dalam kuesioner. 25. Mengapa iterasi berkelanjutan penting dalam penyempurnaan kuesioner? 26. Bagaimana cara menyesuaikan skala dalam kuesioner berdasarkan hasil yang diharapkan? Diskusikan peran etika dan privasi dalam desain kuesioner. 22. Apa yang dimaksud dengan persetujuan informasi dari partisipan dan bagaimana cara mendapatkannya? 29. Mengapa penting untuk menjamin anonimitas dan proteksi data pribadi responden? Jelaskan berbagai teknik untuk memastikan kerahasiaan data responden. 31. Bagaimana cara memastikan bahwa data yang dikumpulkan dari kuesioner adalah valid, reliable? 32. Apa saja kesalahan umum yang harus dihindari dalam desain kuesioner? 33. Bagaimana cara mengatasi bias responden dalam mengisi kuesioner? 34. Diskusikan pentingnya feedback dari responden untuk penyempurnaan kuesioner. 35. Bagaimana peran teknologi dalam memfasilitasi pengumpulan dan analisis data kuesioner? 36. Apa saja tantangan yang mungkin dihadapi dalam distribusi kuesioner dan bagaimana mengatasinya? 37. Bagaimana memastikan bahwa kuesioner sesuai dengan kebutuhan penelitian? 38. Jelaskan teknik penyusunan pertanyaan yang efektif untuk mengukur sikap dan persepsi. 39. Mengapa penting untuk mengidentifikasi kesalahan atau kebingungan dalam interpretasi pertanyaan? 40. Diskusikan dampak dari tidak memperhatikan etika dan privasi dalam pengumpulan data kuesioner. Semoga soal-soal ini membantu dalam evaluasi pemahaman terhadap materi penentuan desain kuesioner dalam riset bisnis. Dalam menentukan kuesioner untuk riset bisnis, keselarasan dan keakuratan sangatlah penting. Kuesioner yang baik akan membantu dalam mengumpulkan data yang relevan
dan bermanfaat bagi analisis bisnis. Oleh karena itu, perencanaan yang matang dalam merancang pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan tujuan riset menjadi kunci keberhasilan. Dengan mengucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, semoga setiap langkah yang kita ambil dalam menyusun kuesioner dan melakukan riset membawa manfaat yang besar bagi perkembangan bisnis dan keberlangsungan usaha kita semua. Terima kasih atas dedikasi dan perhatiannya dalam proses pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.